Assalamualaikum, apa kabar Anda hari ini? Nah, di video kali ini Ibu akan membahas mengenai hukum Newton. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Hukum Newton itu dikemukakan oleh Isaac Newton. Hukum Newton ada 3, ada hukum Newton 1, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Nah, sekarang Ibu akan bahas satu persatu. Ibu bahas dulu mengenai hukum 1 Newton. Nah, hukum 1 Newton itu berbunyi, jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Maksudnya bagaimana? Nah, resultan gaya itu kan adalah jumlah gaya. Jadi, kalau jumlah gayanya sama dengan 0, nah berarti tidak ada gaya yang mempengaruhi di sana. Jadi, jika tidak ada gaya yang mempengaruhi, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Secara matematis dapat ditulis dengan sigma F sama dengan 0. Nah, jadi pada hukum 1 Newton itu resultan gayanya sama dengan 0. Maka ada 2 kemungkinan, yaitu kemungkinan yang pertama benda itu akan tetap diam, dan kemungkinan yang kedua benda akan bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, contohnya, misalkan ketika ada benda di atas meja, jika tidak ada gaya yang mengenai benda tersebut, nah maka bendanya itu akan tetap diam. Contoh lagi, ketika kalian sedang berkendara dengan keluarga kalian, nah tiba-tiba ada seekor sapi yang melintas. Nah, otomatis pengemudi itu akan mendadak mengerem. Nah, maka apa yang terjadi? Nah, yang terjadi itu, maka tubuh kalian akan terdorong ke depan. Nah, karena kalian itu berusaha untuk mempertahankan posisi tubuh kalian semula. Kemudian kita bahas mengenai hukum 2 Newton. Nah, berbeda dengan hukum 1 Newton yang dimana resultan gayanya sama dengan 0. Nah, untuk hukum 2 Newton resultan gayanya tidak sama dengan 0. Nah, bunyinya yaitu percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya. Contohnya, nah, ketika ada lemari yang akan kalian pindahkan. Nah, di sini dimisalkan ada lemari A dan lemari B. Lemari A didorong dengan gaya sebesar 100 Newton. Nah, sedangkan lemari B didorong dengan gaya sebesar 400 Newton. Mana yang lebih cepat? Ya, betul. Yang lebih cepat itu adalah lemari B. Karena gaya itu berbanding lurus dengan percepatan. Nah, jadi semakin besar gaya yang diberikan kepada benda, maka semakin besar pula percepatannya. Contoh lain, nah misalkan kalian akan memindahkan 2 buah lemari. Nah, bedanya lemari yang A itu lebih besar daripada lemari B. Jika lemari A masanya 50 kg dan lemari B masanya itu 10 kg. Nah, jika 2 lemari tersebut didorong dengan gaya yang sama, mana yang lebih cepat? Ya, yang lebih cepat adalah lemari B. Kenapa? Nah, karena massa itu berbanding terbalik dengan percepatan. Nah, jadi semakin besar massanya, maka percepatannya itu semakin kecil. Dan sebaliknya, nah jika massanya kecil, maka percepatannya itu akan besar. Maka secara matematis, hukum 2 Newton dinyatakan dengan sigma F sama dengan M kali A, di mana F adalah gaya yang diberikan pada benda, kemudian M itu adalah massa bendanya, dan A adalah percepatan yang ditempuh benda tersebut. Untuk contohnya, nah, terdapat bola besi dengan massa 100 kg yang digelindingkan pada permukaan. Nah, jika percepatan yang dimiliki benda tersebut adalah 9,8 meter per sekon kuadrat, maka hitunglah besar gaya benda tersebut.
Nah, di sini yang diketahui, yang pertama itu ada massa. Nah, massa bolanya sebesar 100 kg. Kemudian percepatan yang ditempuh oleh bola adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Dan yang ditanyakan adalah besar gaya yang diberikan. Sesuai dengan hukum 2 Newton, nah maka dimasukkan ke dalam persamaan F sama dengan M kali A. Nah, di sini sudah diketahui massanya adalah 100 kg dan percepatannya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Maka didapatkan hasil sebesar 980 Newton. Oke, lanjut, kita akan bahas mengenai hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton itu berbunyi ketika ada benda 1 F aksi memberikan gaya pada benda 2, nah maka benda 2 tersebut memberikan gaya F reaksi yang sama besar pada benda 1 namun arahnya berlawanan. Nah, secara matematis dinyatakan dengan F aksi sama dengan min F reaksi. Jadi besar gayanya itu sama namun arahnya berlawanan, jadi diberi tanda negatif. Contohnya ketika kalian sedang mendayung perahu. Nah, coba perhatikan, ketika kalian mendayung perahu ke arah belakang, maka perahunya itu akan bergerak ke depan. Jadi, gaya aksi yang kalian berikan melalui dayung akan menghasilkan reaksi. Nah, reaksinya apa? Nah, reaksinya itu adalah perahu akan bergerak ke depan atau berlawanan arah dari gaya aksi yang kalian berikan tadi melalui dayung tersebut. Untuk contoh hukum 3 Newton, nah di sini ada 3 buah gaya, 10 Newton, 5 Newton, dan 30 Newton. Diberikan kepada suatu balok, di mana 5 Newton dan 10 Newton mengarah ke kiri, dan 30 Newton mengarah ke kanan. Jika massa baloknya sebesar 5 kg, maka berapa besar percepatan yang ditempuh balok tersebut? Nah, dari sini diketahui massanya itu 5 kg. Kemudian resultan gayanya adalah 30 dikurangi 10 ditambah 5. Nah, 30 ini merupakan gaya yang arahnya ke kanan dikurangi jumlah gaya yang arahnya ke kiri 10 ditambah 5. Maka didapatkan 15 Newton. Setelah itu dimasukkan ke dalam persamaan F sama dengan M kali A. Nah, gayanya sudah diketahui besarnya 15, kemudian massanya 5. Nah, maka bisa dicari percepatannya. Percepatannya didapatkan 15 dibagi 5, hasilnya 3 meter per sekon kuadrat. Sekian dulu penjelasan pada pembelajaran kali ini. Sampai berjumpa kembali pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.